Dia sering mantau perkembangan diskusi kita kan selama ini gini-gini. Dia viewers, dia sering memantau diskusi kita. Nah akhirnya dia bilang saya siap untuk masuk Islam. Nah gitu teman-teman. Jadi mantap kali bah. Jadi makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Junior. Kenapa Anda undang saya kalau hanya botol? Ya, sini naik kau sini. Naik kau sini. Naik kau sini. Nih. Kau katai saya botol. Hah? Kenapa Anda undang saya? Saya lagi kerja. Kenapa? Kalau cuma botol. Lagi kerja. Oh, ya udah sini. Kau jawab pertanyaan saya. Kau jawab pertanyaan saya, Pak Nehe. Saya lagi kerja. Ada apa ini? Kok orang lagi? Gak usah diganggu bang, dia kerja. Ya. Enggak Bang Andi, masalahnya kemarin jam-jam begini dia bilang kerja tapi ngajak debat, kan agak lain. Iya. Ya udah kerja aja. Turun aja ke ruang kerja. Nah, parkun aja situ Pak Nehe. Biar followers kamu masuk kemari. Apa inspirasi undangan apa ini? Kok diundang? Mau ngomong apa? Undangan untuk mengisi botol-botol. Kan? Terima kasih Bang Junior. Ada. Siap, Saudari, siap. Oke. Dibilang mau ngomong apa? Oke, Ustaz, siap. Saya turun dulu ya, kayaknya botol semua ini. Silakan ya memang botol turun kau. Botol. Sebelum lu turun gua kick duluan. Sudah 10 teman kau nih di komal saya waktu saya buka komal, sudah 10 teman kau tewas di sini. Sebenarnya yang botol itu siapa sih? Betul. Tidak ada di dalam Al-Quran itu mengatakan karena Nabi Muhammad umat Islam itu botol, nggak ada. Tapi di dalam Bible ya, berkat Yesus, berkat Tuhan Anda itu jadi membuat Kristen botol. Baca aja 1 Korintus 4:10. Betul itu. Jadi nggak usah lah terlalu pamer botol. Kita udah paham kok. 1 Korintus 4:10. Oh, kami botol karena Kristus. Kami itu siapa? Ya tentu Oten, ya betul tuh Bang. Itulah kenapa saya tidak mau jadi botol. Saya pindah lah. Nah itu dia. Tapi kalau dikasih itu ngelesnya mintamu baca dong 1 perikop. Lu mau baca 97 perikop juga tetap aja itu nggak bisa dihilangkan. Kami botol karena Kristus. Nggak bisa lu hilangin itu. Makanya jangan bilang botol. Itu artinya kamu menabok congor mau pakai botol. Itu loh. Masih mau kau datang besok? Ada tamu Mbak Jiban. John of Damaskus. Wih. Orang Damaskus nih. Ya, selamat siang Bang Andi. Selamat siang Bang John of Damaskus. Hujan. Lagi hujan Bang, deras Bang. Hujan di mana, Bre? Hujan di mana? Daerah mana memang? Medan. Oh, Medan. Itu Jimen Medan. Sama saya. Nih dekat saya di Medan ini. Di mana Medan, Bang? Di Brian, Bang Brian. Nah, nggak jauh lah dari sini, dari Tuntungan ya. Ya dekat lah Bang. Lumayan lah, setengah jam lah, bisa lah. Apalagi? Udah nggak usah naik itu apa lagi? Katanya kerja naik. Kerja naik dia Bang, naiknya kerja.
Udah kerja aja dulu. Kerja isi botol, udah. Udahlah bang. Hujan. Boleh tanya bang, Silakan bang. Boleh, boleh. di surah Maryam ayat 83 itu bang, Allah itu penyesat ya bang. Baca dulu bang, coba. Iya, di situ katanya dia menyesatkan orang-orang kafir gitu bang. Kata siapa? Hah? Baca dulu bang. Iya, di situ Allah itu menyesatkan orang-orang kafir. Nggak bisa begitu bang. Baca bang. Baca bang. Bukan menyimpulkan. Maksudnya Baca. gimana bang? Maryam 83 kan bang? Baca. Iya bang. Iya baca bang. Sudah dibaca tadi bang. Enggak begitu bacaannya, enggak ada. Enggak begitu, Coba baca aja, dulu coba. di awal Sam. Coba ajari bang. Ya nggak bisa saya ajarin, kamu yang ajarin saya, orang kamu yang berpendapat kok. Lah, kenapa begitu bang? Loh Anda yang berpendapat. Tadi kan sudah saya baca. Oh berarti belum pernah bang baca ya? Enggak, kok aku bisa baca originalnya lantaran asal nazi saitani. Saitana kalau nggak salah, saitana. Alal kafirina. Tahu Oh. ya gitu loh, dan seterusnya itu saya nggak hafal original teksnya ya. Tafsirnya bang. Karena aku bang orang Indonesia bang, bukan Tidakkah Arab. engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka? Siapa ya? Setan. Iya, kafir itu termasuk orang-orang yang gimana bang? Kamu lah yang dirasuki oleh Oh, Lucifer. yang menutup diri kepada Allah bang. Lo ada Allah di sini mana? Hah? Aduh, parah deh. Saya baca Yang lagi ya. menutup Lu diri kepada Allah, Bang. diam. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada Iya. orang-orang kafir untuk Kenapa benar-benar kami ini mau saya lagi disesatkan, ngomong. Inilah. Diam dulu John. Diam dulu. Lu turun dulu di bawah. Inilah. Ini ada. Dia lagi berpendapat. Terus dia lagi mengklaim. Dia lagi bertanya. Giliran kita mendengarkan, menjawab. Dia ngomong terus. Itu namanya nggak mau diskusi, bro. Bertanya itu begini loh, abang-abang di sini bisa nggak jelaskan apa maksud Maryam ayat 83? Kan gitu. Betul. Ya kita jawab lah kan gitu. Nah ini enggak, dia berpendapat dulu, kagak ada di sini. Allah menyesatkan. Betul. Gitu ya. Mesti Itulah punya kira-kira. ada. Kalau mau bertanya, Justru di sini yang menyesatkan adalah ya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus setan-setan kepada orang kafir. Orang kafir ini benar-benar tergoda oleh setan. Gitu loh. Ya sama lah dengan Yesaya 14 itu. betul. Bintang timur jatuh ke bumi untuk membuat kerusakan. Tapi dia bilang Allah menyesatkan. Di mana Allah mau menyesatkan orang? Kalau Allah itu menyesatkan, Indonesia nggak merdeka loh. Justru Allah memberi nikmat, memberi rahmat kepada negeri kita. Agar apa? Dirahmati. Indonesia merdeka berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Indonesia merdeka toh. Mana ada Allah menyesatkan? Gitu loh. Kenapa itu? Jadi turunkanlah, orang lagi menjelaskan kamu ngoceh terus. Diminta kau membuktikan kau nggak bawa data. John, kamu kan bertanya, yang namanya orang bertanya itu diam pada saat menjawab. Setelah menjawab baru kamu tanggapi. Kenapa Bisa? kami disesatkan bang? Oh, dia ngomong terus nggak bisa. Bisa ndak? John, Nggak mau dia mendengar, Bisa, dia hanya bisa. ngomong terus. nah kalau gitu kamu mute aja terus di situ. Pojokan. Di mana di situ tertulis Allah menyesatkan? Nggak ada loh. Oh dihilangkan bang? Di mana Makanya tertulis Allah dibilang menyesatkan? Framing semuanya framing. Dia tidak punya data. Datanya berbeda yang Kenapa dihilangkan, disampaikan. bang? Aku baca ada loh bang. Ya, Coba baca, dibacakan Bang. terjemahannya. Coba baca. Coba.
Tadi kan bukan dibaca. Coba baca. Katanya menyesatkan orang kafir. Baca situ. Situ yang baca Bang, silakan. Kamu kan yang bawa data, harusnya kan kamu yang baca dong. Tadi kan udah dibacakan Bang Andi. Nanti kita ambil pembuktian siapa di sini yang kena berdasarkan ayat ini. Nah, mantap. Kafirlah. Mantap. Kafirlah bekerja sama dengan bintang timur, Ustaz. Menyesatkan orang kafir, Bang. Oke, kita buktikan aja, kita buktikan ya. Kita pakai ayat aja, buktikan pakai ayatnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ayat sebelum dan sesudahnya. Ini ternyata kasusnya kawan. Mengapa Allah menyesatkan orang-orang kafir itu dengan cara mengutus setan? Cocok banget ini ayat. Saya suka kamu nanya ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat 81 dikatakan, wattakhadu min dunillahi alihatal liyakunu lahum izza. Dan mereka telah mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah agar sesembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. Ada orang yang mengambil sesembahan selain Tuhan pencipta alam semesta, mengambil sesembahan yang dimana dia itu menyembah ciptaan Tuhan. Contoh manusia yang diutus untuk Bani Israel yang lahir tanpa ayah, karena keajaibannya dia disembah, dituhankan. Nah, cocok dengan ayat ini karena mereka mengambil Tuhan selain Allah. Mereka menuhankan utusan Tuhan. Jadi di sini jelas, saya sekali lagi terjemahnya, dan mereka telah mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah agar sesembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. Ayat berikutnya dikatakan, kalla sayakfuruna biibadatihim wa yakunu alaihim didda gitu ya. Sekali-kali tidak, kelak mereka sesembahan-sembahan itu akan mengingkari penyembahan pengikut-pengikutnya terhadapnya, dan mereka sesembahan-sembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka. Nah, sesungguhnya yang disembah oleh orang ini, yang menjadikan Tuhan ini selain Allah, itu nanti suatu saat di hari penghakiman dia akan menjadi musuhnya. Dia tidak akan mengakui kalau dia itu sesembahannya gitu. Nah, karena kelakuan orang kafir ini yang menjadikan Tuhan selain Allah, dan dengan demikian melakukan kejahatan, maka Allah menghukum mereka dengan apa? Alam taro anna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzuhum azza. Tidakkah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Makanya di sini dikatakan ayat berikutnya, fala taj'al alaihim innama na'uddu lahum ada. Maka janganlah kamu tergesa-gesa meminta azab terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti. Nah, di sini dijelaskan ketika umat Islam, Rasulullah contoh di sini minta Allah mengazab orang yang menyembah Tuhan selain Allah karena mereka menyekutukan Tuhan. Kata Allah, tenang, kau nggak usah pusing-pusing. Allah sudah mengutus setan itu kepada orang-orang kafir itu sebagai hukuman yang dialami oleh mereka. Dan yang disembah itu Tuhan selain Allah itu nanti akan membantahnya. Dia tidak akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, kembali kalau dari ayat 81 sampai ayat 83, ini kira-kira larinya kemana? Kita buktikan. Di ayat 81, di sini dijelaskan ada yang menuhankan Tuhan selain Allah. Ada nggak yang menuhankan utusan Allah? Ada. Nah, contoh, kalau kita lihat ke Bible, seorang utusan Tuhan lalu dituhankan oleh orang-orang Kristen. Nah, orang itu menuhankan Tuhan selain Tuhan yang mengutus Yesus itu sendiri. Ada itu. Makanya orang yang seperti ini, kata Al-Quran, mereka itu, yang disembahnya itu nanti tidak akan membelanya gitu. Akan mengingkarinya. Mereka akan mengingkari bahwa Yesus itu yang sebagai utusan Tuhan yang disembah oleh orang-orang Kristen, pada hari penghakiman nanti atau pada akhir zaman nanti ketika dia datang, dia itu akan mengingkarinya. Ada nggak ayatnya? Ada. Pada hari terakhir. Nah, kita buka aja dalilnya. Sebelum kita ke dalil itu, ternyata memang di sini juga Tuhannya orang Kristen menyesatkan, mendatangkan kesesatan. Nih, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi
kalau Anda menanyakan di surah Maryam ayat 83 bahwa Allah mendatangkan kesesatan terhadap orang kafir, dan memang faktanya Tuhan Anda mendatangkan kesesatan. Cuman di dalam Al-Quran dijelaskan mendatangkan kesesatan kepada orang kafir itu mereka yang menuhankan Tuhan selain Allah gitu. Dan yang disembahnya ini suatu saat nanti dia akan membantahnya. Ada nggak di sini pembuktiannya? Ada. Membantah di mana? Kita buka Matius 7 22 23. Oke? Di sini dikatakan, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang terhadap mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang menyembah Yesus, yang menuhankan Yesus pada masanya nanti, Yesus akan berkata, aku tidak mengenal engkau John, aku tidak mengenal engkau Neheng. Kalian itu justru pembuat kejahatan. Kata Al-Quran tadi, yang disembahnya ini nanti akan menjadi musuh orang yang menyembahnya. Nah, ini menolak. Kita kembali kepada Al-Quran tadi. Nah, Allah mengutus setan ini, makanya kata Al-Quran, fala taj'al alaihim innama na'uddu lahum adda. Maka janganlah kamu tergesa-gesa meminta azab terhadap mereka. Kenapa? Karena Allah sudah mengutus setan itu sebagai azab untuk mereka. Karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti. Nah, karena Tuhan Maha teliti, di sini katakan, hai umat Islam, nggak usahlah kau minta cepat Allah mengajab orang-orang yang menuhankan anak manusia itu. Nggak usah kau cepat-cepat mengajab orang yang menuhankan utusan Tuhan itu. Tuhan sudah mengatur semuanya. Apa itu? Tuhan sudah menurunkan syaitan untuk orang-orang kafir, dan setan itu akan menjadi sembahan mereka, dan mereka mengikuti syaitan. Nah, di mana? Makanya Yesus berpesan di dalam kitab Anda. Benar itu kata Yesus, bahwa akan ada nanti memakai nama Yesus. Dia bilang begini, ya kan? Nanti Mesias palsu yang datang, yang disembah oleh Kristen. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang mengaku sebagai Mesias adalah Mesias palsu, dan Mesias palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Mesias palsu ini tadi menurut Al-Quran dikatakan sebagai syaiton. Nah, dia ini ya akan menyesatkan banyak orang. Contoh, ada nggak ya? Kau sakin nanti. Oh, oke. Main lagi ya. Oke, maaf sebentar. Ya, itu ya. Nah, kata Yesus, makanya jangan percaya terhadap Mesias palsu yang mengaku Tuhan. Kalau Mesias palsu ini nanti pengakuannya seperti apa? Ngaku sebagai bintang timur, ngaku sebagai orang yang kekuatannya hebat, ngaku sebagai yang dilihat oleh orang itu matanya merah, rambutnya putih, lidahnya keluar pedang. Ini Mesias palsu kayak gini. Tidak mungkin Mesias utusan Tuhan yang tampan, handsome, dari kalangan Bani Israel yang wajahnya ke timur tengahan, tiba-tiba matanya merah, rambutnya putih, lidahnya keluar pedang. Ini setan ini nanti yang dilihat bisa-bisa ini. Nah, orang yang tersesat ini sedang diajab oleh Tuhan gitu. Jelas ya? Karena Tuhan mendatangkan kesesatan bagi mereka. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Kitab Anda lah yang memvalidasi. Oke, terima kasih. Tapi kan pemaksaan itu, Pak. Masa mesti disesatkan? Ya, saya memaksakan agar otak Anda itu sadar. Saya bukan memaksakan data, tapi memaksakan otak Anda itu terbuka dan sadar bahwa Anda selama ini menuhankan syaitan. Gitu. Kenapa disesatkan, Pak? Orang nggak percaya sama dia, kenapa mesti Lah, disesatkan? tadi kata Al-Quran, karena orang itu menuhankan Tuhan selain Tuhan yang menciptakan alam semesta. Itu Berarti kita pembuktiannya setuju kata ya? Al-Quran. Setuju kita, Al-Quran mengatakan Allah menyesatkan mereka, mereka mengikuti syaitan. Karena apa? Karena mereka menuhankan Tuhan selain pencipta alam semesta. Itu kata Al-Quran. Oke, kita setuju berarti Allah penyesat ya. Kitab Anda yang mengatakan justru Tuhan penyesat itu kitab Anda, bukan Al-Quran. Saya tadi bukain datanya loh. Saya tadi bukain datanya.
Udah 2 Tesalonika 2 nomor 11, di situ dikatakan Tuhan mendatangkan kesesatan. Kitab Anda yang bilang, kalau Al-Quran menjelaskan, kenapa orang Tuhan mengutus setan itu, setan turun datang ke bumi, karena itu sebagai hukuman bagi mereka orang kafir. Dan orang kafir itu tidak sadar. Apa sebabnya? Karena dia menuhankan utusan Tuhan. Karena orang kafir ini menuhankan Tuhan selain Tuhan sesungguhnya gitu loh. Paham ya? Paham dia. Nah, Sampai semoga Anda berdosa pintar. pun tetap dia nggak mau paham. Nggak apa-apa lah. Nah, padahal Bang Andi. Tetap dia nggak mau paham. Dijelaskan sampai berbusa juga nggak mau paham dia. Ya udahlah, terserah kamu aja. Tapi kalau Anda mengatakan Allah menyesatkan, ya is okay. Artinya Anda yang tersesat dong. Gak apa-apa lah ya. Kenapa Anda tersesat? Ya karena Anda itu masih bekerja sama dengan bintang timur. Siapa itu bintang timur? Ya Lucifer. Siapa itu Lucifer? Ya setan. Setan itu tugasnya untuk menyesatkan orang. Makanya untuk menghindari penyesatan setan, ya pakai akal. Di sana intinya, siapapun yang menuhankan selain Tuhan yang sebenarnya, ya itu sesat. Gitu loh, jelas kok di Bible juga jelas. Tapi kalau Anda nggak mengaku dirinya Anda sesat, ya nggak apa-apa. Itu kan kemauan kamu. Jangankan dulu Allah SWT menyesatkan mereka. Yesus yang mereka tuhankan pun tidak mengenal mereka. Siapa yang tidak mengenal, yang memanggil namanya Tuhan, Tuhan di Matius 7 ayat 22 tadi sampai 27. Mereka, Yesus tidak mengenal oten-oten karena mereka memanggil Tuhan, Tuhan, bernubuat dengan namanya, ya, mau bermujizat dengan namanya, berdoa dengan namanya, dengan panggilan Tuhan, Tuhan. Ya, justru itu Yesus berkata, "Enyalah engkau daripadaku, engkau adalah pembuat kejahatan." Nah, Yesus aja tidak menerima mereka, apalagi yang menciptakan Yesus gitu, yang mengutus Yesus. Jadi kita udah tahu Oten ini pembuat kejahatan, dan kedudukan mereka nanti dalam Matius 19:17 adalah yaitu kerajaan surga yang paling rendah. Di mana? Matius 19 ayat 17. Bukan kita yang berbicara, tapi Alkitab yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Jadi oten-oten agak berpikir cerdas dulu sebelum menghina, ya, menghujat. Kenapa Allah menyesatkan? Jelas sebelumnya ayat, karena mereka menyembah sesembahan selain Allah. Artinya selain Allah itu berarti selain, bukan pada dirinya. Makanya utusannya mengkonfirmasi perkataan Allah. Ya, engkau bernubuat dengan namaku, memanggilku Tuhan, dan aku tidak mengenal kalian. Enyalah engkau daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Mau kau bantah itu? Nah, jadi terimalah mentah-mentah data tersebut. Nah, ada yang mau dijawab untuk pakai pas Sambut Panehe. Panehe, sambut Panehe. Gimana Pak? Panehe kan lagi kerja. Jangan ngomong bang. Panehe jangan ngomong. Anda kerja tadi. Diam aja Panehe. Nih yang kamu kan kerja. Kerja aja bang, kerja. Jangan ngomong. Kerja aja, kerja. Diam nggak situ, kerja. Tadi kerja tadi. Diam. Dia kerja ya kayak pas. Jangan dipaksa. Dia kerja dia. Kalau Allah Subhanahu wa taala membuat kesesatan, bagaimana Indonesia bisa merdeka? Indonesia merdeka itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa loh. Berkat, rahmat. Lihat aja baca di pembukaan. Nggak ada tuh berkat Yesus. Nggak ada. Jadi Tuhanmu Kepas, tidak ada andilnya sedikit pun dalam hal memerdekakan dan mengisi kemerdekaan. Karena Yesus itu tidak memberikan apa-apa. Itulah ya. Coba baca di pembukaan Undang-Undang Dasar. Ada nggak Yesus di sana? Kagak ada. Jadi kalau kamu menuhankan Yesus Kepas, artinya apa? Yang kau nikmati udara segar di Republik ini tidak ada andil dari Tuhanmu. Itu dulu kau pahamilah.
itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kan udah jelas Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Udah jelas Yesus itu Esa. Elohim Siapa itu yang siapa yang Maha Esa itu? Yesus. Yakin? Mata Yakin lah Bang Hendy. Kalau nggak yakin, nggak yakin, kami nggak yakin. Kenapa emangnya? Nggak yakin. Ya Eh. apa kan nggak ada dipaksa. Emang pemaksaan Nggak rupanya yakin, kan? Ya kau maksa tadi yakin lah bang, tapi data kau Ya, tak ada. tapi saya yang yakin, bukan ada saya paksakan sama orang. Kalau orang nggak yakin kan. Kau baca aja Alkitab. Nggak usah banyak kali congor kau. Baca dulu Alkitab. Ya, baca aja. Itu urusanmu, masalah agamamu. Agamaku kan agamaku. Barusan Anda tadi Jangan membahas mengklaim, tentang jangan mengklaim. Biasakan jangan mengklaim. tidak mengklaim. Yang berkata seperti itu adalah Alkitab. Gimana saya mau mengklaim? Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan Alkitab. Lalu Anda membantah. Ya udah hapus semua firman-firman yang ada di Alkitab. Apa salahnya Bagaimana kamu hapus? suruh menghapus-hapus? Apa kewenangan kamu? Gitu loh. Kau hapus karena tidak selaras dengan Alkitab. Kan Itu Alkitab kan berkata pandangan lain. kamu. Itu kan pandangan kamu. Oh, karena pandangan Anda tidak menggunakan akal yang diberikan oleh Tuhan. Kau menggunakan imani Itu saja. urusan saya. Urusan saya. Bang, gini loh bang, kata Yesus, "Penyalah engkau daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan." Bukan Apa saya, yang Bang. nggak kamu bilang, Jimen? Itu udah pandangan kamu. Gitu loh. Sama Cici Mariam kamu. Saya ulang ya bang, "Penyalah engkau daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan." Disambung lagi Matius 7 ayat 9, ayat berapa tadi? Matius 7 ayat 7, Matius 19 ayat 17. Engkau akan menduduki kerajaan surga yang paling rendah. Ya, bukan kerajaan yang paling mulia, paham Anda? Ya, penyalah engkau daripadaku. Wah, Yesus saja tidak mengenal engkau sosok kenal kau, SKSD kau, sok kenal sok dekat. Ya itu urusan saya. Ini kamu kan penyesat. Ya wajar lah. Penyesal. Kau nggak dikenal. Coba kau Coba. di mana Yesus Ajaran mengenal kau? Di Kristen mana? itu dia cinta kasih, damai Yang sejahtera. disampaikan, Apa yang yang ditanya sama di mana Yesus mengenal kau? Di mana? Di mana kau Yesus mengenal kau? apanya? Apanya? Di mana Yesus mengenal kau? Yesus kan tidak mengenal engkau, tidak mengenal Oten di Matius 7 ayat 22 sampai 27. Sekarang aku tanya, di mana Yesus mengenal kamu dalam Alkitab? Di mana? Udah nggak usah Kak begini. Saya jelaskan bersama kamu, nggak jelas kamu. Kamu kan Islam. Nggak usah. Ngarang aja kau, nggak usah. Berarti kau SKSD. Oh, gini loh. Saya mengenal Pak Jokowi. Ketika ditanya sama Pak Jokowi bilang kayak gini, saya tidak mengenal Kepas, bahkan saya penjarakan dia. Gimana? Dikenal si Jokowi kok saya? Pak Muldoko itu kenal saya, Menteri Agama aja. Stop, jangan ke sana. Gini loh, pas. Kamu tadi bilang Yesus itu yang saya. Iya, kita Oke. begini loh. Kalau berdiskusi jangan dulu jadi temperamen. Kita biasakan kita mau dulu mendengar, bukan menerima ya, mendengar dari pihak sebelah gitu loh, supaya kita enak kita. Jadi kalau jadi tukang jadi kayak seperti di terminal Ya udah, gitu, cukup. kecapan botol. Cukup. Jadi Kepas. Tidak ada. Jadi menurut Anda, Kepas, Ya, ketuhanan yang Maha Esa itu, ya yang di Pancasila itu Esa itu Yesus ya? kalau saya ya Bang Hendy ya, kalau itu Yesus, Tuhan Yesus. Kamu digebuk nanti orang ini, kamu digebuk nanti orang Buddha sama Hindu. Tunggu dulu Bang Hendy, kan saya bilang saya, bukan saya pasakan, kan saya. Kenapa? Gini, tunggu dulu. Karena akulah Tuhan Allahmu, suruh Tuhan kita. Kan itu kan akulah, artinya satu. Ya cukup. Tidak Jadi boleh ada lain menurut Anda, kehendak. jadi menurut Anda, Mr. Muhammad Yamin, mereka semua Muslim yang merumuskan Pancasila itu terinspirasi bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu Yesus gitu? Jadi Allah ini berbeda. Enggak dulu, jangan ke Yesus dulu. Allah itu beda Itu dengan Yesus. Kalau Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syarif, Tan Malaka itu memang Allah SWT. Terus yang Esa itu menurut kamu Yesus, berarti kamu bertentangan dengan mereka dong? Emang beda SWT sama Elohim Yahweh. Bukan ini yang ngomongin Yesus.
Iya, Yesus. Tunggu dulu. Ini kan kepada Abraham. Tunggu dulu. Nggak usah ke Abraham, Yesus yang kita omongin yang kemana-mana. Yesus itu kan manusia nih. Yesus itu reinkarnasi, Bang Hendy. Reinkarnasi. Mm-mm. Jadi keilahiannya tetap ada di surga, tapi dia memakai rupa manusia, yaitu Oke. Yesus. Siapa yang berinkarnasi menjadi Yesus siapa? Ya itu Yesus kan reinkarnasi Elohim ke jadi Yesus. Ntar dulu saya ulang dulu, pas pelan-pelan. Siapa yang berinkarnasi menjadi Yesus? Kok terbalik pertanyaannya Bang Hendy ini? Kan Yesus ini hasil inkarnasi tuh menjadi manusia. Iya, Ah ya. Jadi tadinya berbentuk apa? Sebagai siapa? Sehingga menjadi manusia. Tadinya siapa yang menjadi manusia itu? Elohim Yahweh, Ilahi. Oke, Elohim yang menjadi manusia. Iya, Oke, baik. Waktu Elohim menjadi manusia, berarti tidak ada lagi Elohim, betul? keilahiannya kan di surga. Elohim itu kan ilahi. Saya ulang nih, bahasa Indonesia nih. Elohim menjadi manusia. Ini disederhanakan toh ya. Elohim menjadi manusia. Yang menjadi manusia siapa? Kepas? Elohim. Elohim. Kalau Elohim sudah menjadi manusia, apakah masih ada Elohim? Ya, dia kan memakai rupa, artinya keilahiannya kan di surga. Ini bahasa Indonesia loh. Iya, Bahasa Indonesia iya, loh. Elohim telah menjadi manusia. Kalau pakai akal, mestinya Elohim nggak ada lagi karena dia sudah menjadi manusia. Kecuali Elohim menciptakan manusia, berarti Elohim masih ada. Menunjukkan kekuasaannya mencipta. Tapi kalau sang pencipta ini menjadi manusia, berarti sang pencipta sudah nggak ada. Betul apa betul? Nah, ini perkataan yang menjebak ini Bang Hendy. Jadi gini, Tuhan bisa jadi manusia, manusia nggak bisa jadi Tuhan. Iya, Tuhan menjadi manusia. Artinya sudah nggak ada lagi Tuhan. Ada dong, keilahiannya kan di surga. Berarti Makanya waktu kalau Yesus disalib Tuhan- itu kan bilang, Eloi, Eloi lama sabatani, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Nah ini sederhana Pak. Kalau Tuhan menjadi manusia, berarti sudah nggak ada Tuhan karena dia telah menjadi manusia. Oke. Tapi kalau Tuhan menciptakan manusia, berarti Tuhan masih ada. Sekarang gini loh, saya pakai akal. Bisa nggak Tuhan berhenti menjadi Tuhan? Oke pas. Ya nggak bisa lah, dia Nggak Tuhan bisa. yang dia Baik. nggak bisa. Kalau dia menjadi manusia, apakah dia berhenti menjadi Tuhan? Enggak lah. Loh kan dia menjadi manusia bang. Bang Kepas. Iya, kan dia jadi manusia, Bang Hendy. Dia kan jadi manusia nih. Apakah dia berhenti jadi Tuhan kan gitu masuk Bang Hendy kan? Berhenti lah. Jadi saya kasih contoh analogi ya. Dengerin. Kepas dulu contoh ya tukang jahit. Ya. Kepas berhenti menjadi tukang jahit. Apakah Anda masih tukang jahit? Kalau Bang Hendy mengambil analogi situ ya pastilah yang bukan tukang jahit lagi saya. Oke. Tuhan menjadi manusia. Apakah Ya. Tuhan masih ada? Ada. Kan sudah menjadi manusia. Inilah dibilang Bang Hendy keilahiannya kan di Oke, surga. saya balik. Tuhan menjadi manusia. Apakah manusia ini adalah Tuhan? Tuhan? Atau saya perjelas lagi. Iya. Elohim menjadi Yesus. Elohim menjadi Yesus. Apakah Ya. Yesus ini adalah Elohim? Ya. Coba Iya. pakai akal. Iya, benar. Elohim menjadi Yesus. Ya. Di sini ada perubahan nggak? Kan Trinitas, Allah Bapa Putra dan Roh Kudus, satu Jangan ke situ kesatuan. dulu, jangan ke situ dulu. Ini akal nih. Elohim menjadi Yesus. Menurut Ya. Anda ini ada perubahan nggak? Adalah perubahan. Nah, yang berubah siapa menjadi apa? Siapa menjadi apa? Ya kan berubah nih, ada perubahan nih. Elohim menjadi, dengerin, Elohim menjadi Yesus. Di sini ada perubahan. Yang berubah siapa dan menjadi apa? Silakan. Enggak ada berubah,
Bang Berubah lah. Hendi. Tadi kamu udah ngomong ada perubahan. Iya, berubah dalam bentuk apa kan gitu. Oke, saya jelaskan kalau kamu nggak mau jujur. Tadi udah kita sepakat ada yang berubah. Yang berubah adalah Elohim berubah menjadi manusia. Jadi sudah tidak ada Elohim lagi karena dia ada di bumi menjadi manusia. Kalau masih ada Elohim, berarti redaksi kata-katanya beda. Elohim menciptakan manusia, baru benar. Tapi kalau Elohim menjadi manusia, berarti Elohim nggak ada karena dia sudah jadi manusia. Paham sampai sini? Anda orang ngerti hukum loh. Masa orang nggak ngerti hukum nggak bisa menjelaskan ini, bro? Kalau Ngerti ke hukum lo. masalah ngerti mungkin gini loh Bang, kalau ini kan masalah keyakinan. Kalau kita mengambil ilmu hukum, kita mau tahu cari permasalahannya, kita cari dari kriminologi, kan gitu, antropologi, sosiologi. Artinya gini, beda ini Bang masalah keyakinan, masalah ilmu hukum yang kita pelajarin kan gitu. Kepas, sebetulnya lu dulu sekolahnya di mana sih Kepas? Kayaknya gurunya deh yang pada kalah sama lu deh. Kayaknya lu yang ngajarin. Iya, Pak Ustadz, aku kan diusir terus aku dalam sekolah, makanya pindah 3 kali aku karena berdebat sama guru. Iya 3 kali aku SD saya disuruh pindah, SMP saya disuruh pindah, SMA saya disuruh pindah. Pantesan Bang Kepas benar-benar. Ini kayaknya sebetulnya Bang Handi yang Iya, salah tuh sebetulnya bukan posisi doktrin-doktrin itu. Kayaknya doktrin yang harus ikutin Kepas gitu loh. Jadi akal Enggak juga, kita Pak tuh Ustadz. salah sama Kepas gitu loh. Yang benar tuh Enggak Kepas juga gitu. Pak Ustadz. Izin Pak Ustadz, bukan enggak gitu juga. Jadi gini Pak Ustadz, tapi kan gini, kan saya bilang tadi kemarin sama Bang Juma, kalau memang kalau memang di Yohanes 13 udah gugat aja LAI kan udah saya bilang. Karena kalau masih ada Tuhan, masalahnya Alkitab itu adalah kitab suci kita. Nah, tiba-tiba ada membilang kayak Bang Hendi, itu kan aslinya kan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, masalahnya kan udah saya bilang sama Bang Juma, kan banyak tuh yang agama Islam pengacara buat aja gugatan, gugat itu LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa Supaya lari ke dirubah. sana? Kenapa lari ke sana sih? Jadi gini Bang Hendi, ini kan permasalahannya kan Kalau dari gini, Tuhan Bang ke Handi, Tuhan. ada orang ngasih makanannya kotoran. Terus tiba-tiba, kenapa kau makan kotoran? Jangan kau gugat saya makan kotoran. Kau salahin orang yang ngasih kotoran ke saya. Itu pas tuh. Aduh. Kita ini Aduh. pas kita ini kan diberi Siap, akal. Akal itu kan tempat menyaring, memfilter segala sesuatu sebelum kita konsumsi, baik berupa makanan, baik berupa pengajaran. Itulah fungsinya akal. Karena memang akal ini sebenarnya itu sehat pada dasarnya. Yang membuat akal ini tidak sehat adalah bintang timur. Siapa itu bintang timur? Sang Lucifer ini selalu akal ini menerima dengan baik. Kata Lucifer, kata bintang timur, itu hajar aja udah. Kamu kan butuh itu. Jadi perlulah akal ini memfilter semuanya. Pas jangan diterima mentah-mentah. Seperti analoginya tadi Ustadz Anapi, kalau ada memberikan kotoran, ya jangan langsung dimakan. Difilter melalui akal dulu. Akal dulu terproses, kemudian berfungsilah semua gerak-gerak dalam tubuh kita. Tangan Anda mengambil, terus ditempelkan ke hidung, artinya dirasa dulu, dicium dulu, layak atau enggak kan gitu. Itu semua tersadarkan dari akal. Tapi kalau Anda enggak, pokoknya akal bodo amat. Yang penting gua percaya ini mantap, ya udah. Lu konsumsi aja tanpa filter. Itu loh. Jadi untuk itu pergunakanlah akalnya Mas Bro. Itu yang perlu memfilter segalanya. Termasuk iman doktrin tadi itu. Jangan ditelan mentah-mentah. Boleh saya ngomong Pak? Katanya kerja. Jangan ngomong dulu Pak, kerja Anda ini. Baru siap istirahat saya. Nggak, udah istirahat, ya silakan. Terkait tadi pernyataan Pak Hendi ya, berarti ketika firman itu telah menjadi manusia. Bukan firman, Elohim menjadi manusia. Oke, ketika Elohim itu menjadi manusia, pastinya seisi surga itu kosong kan begitu. Ya kan Pak? Enggak, bukan begitu maksud saya, enggak pernah ke surga saya. Saya ulang ya. Elohim menjadi manusia. Di sini ada perubahan enggak, Pak?
Silakan. Nah, oke. Elohim Ada perubahan menjadi atau manusia. tidak? Iya, ada perubahan. Oke. Ya, oke. Diam dulu, ada perubahan. Siapa yang berubah menjadi apa? Silakan. Iya, Allah itu menjadi manusia, ya. Oke. Kalau Elohim sudah menjadi manusia, apakah masih ada Elohim? Masih. Loh, jadi nggak jadi manusia dong? Begini, makanya saya Nah, mau bagaimana? ngomong sebenarnya. Nah, jadi kita percaya bahwa Allah itu kan maha hadir, artinya bahwa dia ada di mana-mana, tetapi tetap satu. Artinya bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu. Saya nggak tetapi tanya tetap- itu loh. Iya, masa dengerin dulu saya mau ngomong. Anda putar loh itu. Saudara, Ya udah. Elohim menjadi manusia, apakah masih ada Elohim? Masih, oke lah, gini aja intinya aja lah Pak India, biar kita berbeli. Sebenarnya saya mau panjang lebar ini bernarasi. Nggak usah tapi- dipanjangin bang, ini mah cuman kenapa dipanjangin? Jangan muter-muter gitu lah. Bilang aja, sebagaimana netizen di bawah, Elohim buka cabang di bumi, itu aja udah. Oke, begini. Atau Jadi, atau Elohim jadi menduplikat diri. Elohim menduplikat diri oke, di dalam diri manusia. nanti saya akan membuktikan bahwa Allah itu tidak. Saya nggak meninggal- berbicara Allah, Elohim tadi dari awal Elohim. Ya, oke. Elohim itu tidak meninggalkan surga, dan itu ada ayat di Alkitab. Saya akan membuktikan, Pak. Oke. Tapi maksud saya Baik. beri dulu saya waktu bernarasi dulu. Boleh? Enggak, kalau Elohim, ya habis ini Anda bernarasi. Berapa tahun Elohim menjadi manusia? Berapa tahun? Enggak, maksud saya kita ini dulu. Ya, fokus jawab dulu aja. Dari pertanyaan tadi, Berapa Bapak. Elohim menjadi manusia? Pertanyaannya, berapa Mbak. tahunkah Elohim menjadi manusia? Jawab. Iya, maksudnya kita satu persatu dulu, Pak. Kita fokus dulu satu pertanyaan yang tadi. Justru yang ini awal. fokusnya tadi. Iya, kita Elohim loncat menjadi nih. manusia. Maksud Pertanyaan Pak, saya adalah, Elohim menjadi manusia, berapa tahunkah Elohim menjadi manusia? Silakan. Oke, boleh saya ngomong? Saya menjawab dari awal ya, dari pertanyaan awal ya, sampai seterusnya saya menjawab, boleh? Pertanyaannya saya ulang, saya nggak perlu dari awal. Elohim menjadi manusia. Berapa tahunkah Elohim menjadi manusia? Silakan. Oke, ketika Elohim itu menjadi manusia, artinya dia adalah Allah yang esa, ya. Dia ada di surga karena Allah maha hadir dan tidak terikat pada ruang dan waktu. Nah, saya singkat saja membuktikan di Matius pasal 3 ayat 13-17 ketika pembaptisan Yesus, di mana ada suara dari langit yang mengatakan, katanya, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, dan Roh Kudus berupa burung merpati hadir, dan Yesus Kristus dibaptis. Artinya bahwa suara itu tidak meninggalkan surga. Saya nggak nanya itu, saya ulang lagi dah kemana-mana. Iya. Berapa tahun